Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Argos Pet Channel. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video lagi-lagi update keadaan ikan di farm ya teman-teman ya. Karena udah beberapa minggu saya nggak update ikan di farm. Sekarang saya mau spill dan juga sekaligus mau update seperti apa perkembangan ikan-ikan di farm saya. Mungkin di sini progresnya atau boleh dibilang masih tahap apa ya, masih tahap observasi ya, karena kan emang dari kemarin saya punya ikan itu yang gen asli farm saya itu kan udah banyak yang boleh dibilang punah lah gitu ya. Jadi saya di kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan atau mereview seperti apa nanti kedepannya jenis-jenis ikan yang ada di farm saya, dan juga seperti apa sih proses mutasinya ya ikan-ikan yang saya lagi uji coba ini. Di sini saya akan banyak melakukan uji coba lagi, seperti biasa. Tujuannya adalah untuk menambah pengalaman saya sih yang pastinya ya, karena kan mustahil kalau misalkan kita nggak mencoba kita akan punya pengalaman ya. Jadi di sini meskipun nanti hasilnya seperti apa atau kondisi ikannya itu jadinya seperti apa, kita harus tetap optimis gitu bahwa apa yang kita kerjakan di sini nanti akan membawa hasil yang baik ya teman-teman ya. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi teman-teman. Sekarang saya akan perlihatkan kondisi di farm, juga bagaimana keadaan ikan-ikan di farm ya, seperti apa juga kondisi ya settingan air di farm saya gitu, seperti apa yang terbaru ini ya, apakah menurut teman-teman itu ideal atau enggak ya. Karena di sini saya sudah mulai pakai daun ketapang lagi teman-teman. Jadi di sini saya kemarin sempat nyoba kurang lebih hampir 1 bulan pakai daun ketapang yang saya racik sendiri, dan alhamdulillah ikan itu enggak menemui sakit ya teman-teman ya selama 1 bulan itu. Ada yang mati, cuman matinya bukan karena sakit tapi karena tua gitulah, ataupun karena memang udah usia ya teman-teman ya. Baik, sekarang saya akan perlihatkan seperti apa kondisi ikan-ikan di farm saya. Nah, yang pertama-tama teman-teman saya akan spill hasil anakan yang pernah saya kontenin juga ya teman-teman ya. Nah ini alhamdulillah sudah hampir 80% lah, 80% ikan itu full mutasi ya, mutasi menjadi selo ya, bukan menjadi warna ya. Kemungkinan ketika nanti ikan ini menjadi mutasi ke arah warna gitu ya, itu kurang lebih memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 bulan lah, baru nanti terlihat ya progresnya seperti apa ikan ini. Apakah nanti persilangan yang saya lakukan itu hasilnya akan baik atau tidak, penentuannya di sini teman-teman, karena ini adalah beda genetik ya teman-teman. Jadi saya ambil dari genetik orang, terus terang aja, dengan genetik saya, jadi supaya ada kemajuan gitulah. Karena kan biasanya kan kalau misalkan kita melakukan breeding dengan teknik inbreeding terlalu terlalu lama, dalam artian terlalu lama itu ya indukannya muter-muter aja, jadi lama-lama kualitas ikan akan menurun. Makanya saya pecah ya teman-teman ya di sini ya. Di sini saya breeding kemarin Nemo Cooper, bukan Nemo Cooper sih sebenarnya sih, Nemo klasik ya, Nemo Galaxy ya. Tapi karena dia moyangnya basicnya memang indukannya ada strain Coopernya, ketika saya breeding dengan femalean multicolor ya, ini terpecah menjadi 2 teman-teman. Yang satu ini genetik multinya saya pisah, dan di sini muncul juga genetik Coopernya teman-teman. Nah ini Coopernya nanti prediksi saya sih bakalan jadi Nemo Cooper ya teman-teman ya. Di sini saya breeding dua angkatan ya, 2 angkatan. Sebenarnya sih 3 angkatan, cuman yang satunya cuma jadi sedikit, nanti akan saya spill yang angkatan pertamanya. Jadi ini angkatan kedua, nah ini angkatan ketiganya teman-teman. Nah ini kurang banyak kayak yang tadi ya, tapi lumayan lah ya kan. Ini adanya yang ini berarti ade apa namanya, keturunan yang ketiga berarti ya ini ya. Ini bukan F3 sih, maksudnya breedingan ketiga gitu, breedingan ketiga. Nah ini lapar nih teman-teman nih. Saya kasih makan cacing sutra ya, karena kan cacing sutra mudah didapat, dan juga untuk
pembesaran itu menurut saya lebih maksimal lah, ya kan. Dan juga secara operasional biayanya, kosnya atau biaya untuk pembelian itu lebih murah ya teman-teman, karena dengan nggak terlalu banyak uang yang kita keluarkan tapi hasilnya tetap maksimal ya teman-teman ya. Nah di sini juga saya sudah siapkan biasa settingan air untuk burayak ya. Jadi saya pakai daun pisang yang udah kering, kalau bahasa Jawanya itu kelaras lah ya. Jadi ini kita pastikan yang benar-benar sudah kering teman-teman. Kering itu dalam artian bukan kering apa namanya, terjemur matahari ya. Jadi ini emang benar-benar sudah layu ya kan. Jadi dia kadar getahnya itu sedikit teman-teman. Nanti ketika di setting buat air burayak itu bagus teman-teman. Jadi burayak itu potensi matinya itu kecil lah, sekitar 1-2% aja lah. Selebihnya yang 90 sekian persen itu burayak akan hidup. Ya contohnya yang ini teman-teman. Saya selalu menggunakan settingan air dengan daun kelaras atau daun pisang kering ya teman-teman ya di sini ya. Buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara settingnya, bisa scroll video saya ke bawah. Nanti di situ saya udah buatkan konten juga bagaimana cara settingannya ya, dan proses penuangannya. Di sini saya hanya menjelaskan kalau ini settingan saya. Nah di sini saya juga, nah ini daun ketapang yang menurut saya tadinya saya pesimis ya teman-teman, pesimis dalam artian gagal gitu, karena waktu itu sempat berjamur teman-teman daun ketapangnya. Tapi alhamdulillah ternyata di luar dugaan ini, dan ketapang yang saya buat ini alhamdulillah hasilnya bagus teman-teman, buat apa namanya, buat ikan cupang. Terbukti di sini ini sudah hampir 2 minggu ya teman-teman ya, tapi ikannya itu masih berbusa teman-teman, masih mengeluarkan busa. Ini udah 2 minggu ini belum saya ganti. Kemarin sempat malah sampai 1 bulan saya tes tuh. Di sini tuh masih ikan pada berbusa teman-teman, artinya masih sehat ya. Nah ini untuk angkatan yang pertama teman-teman. Angkatan yang pertama ini yang tadi saya bilang di sini yang cuma jadi sedikit. Ini baru rontok ke selo ya juga teman-teman ya. Nanti mungkin sebulan lagi akan terlihat seperti apa. Nah ini yang saya tutup ini adalah angkatan keempat. Jadi saya pakai jantanan sama, cuman saya beda female-an aja. Female-nya di sini saya pakai yellow cooper, fancy cooper, yellow fancy cooper atau yellow FCCP ya. Harapan saya nanti saya akan menghasilkan anakan-anakan yang mau cooper tapi dengan basic warna kuning yang cerah gitulah teman-teman. Jadi lebih enak dilihat ya teman-teman ya. Insya Allah nanti kalau ini mungkin sekitar bulan apa ya, sekarang bulan Februari ya, Februari, Maret, April, mungkin bulan Mei lah baru bisa kita sepil ya. Ini kemarin kalau saya intip sih anakannya lumayan cukup banyak teman-teman. Mudah-mudahan gak dikanibalin ya sama indukannya ya, karena ini sempat kanibal juga kemarin. Nah itu teman-teman ya, bisa terlihat ya anakannya ya. Di sini saya pakai indukan ikan Nemo Galaxy teman-teman. Nah di sini cukup banyak teman-teman, lumayan untuk anakannya. Nah di sini saya lagi coba kembangkan untuk ikan half moon juga teman-teman. Di sini kemarin half moonnya saya crossing half moon bicolor ya, dengan strain seperti grizzle gitu ya. Saya crossing dengan multicolor femalean dari genetik saya teman-teman. Harapan saya nanti saya akan punya ikan multi half moon gitu ya. Ini juga lumayan banyak teman-teman, alhamdulillah. Jadi 2 breedingan kali ini berhasil ya teman-teman ya. Nanti kita tinggal pindah ke pembesaran. Untuk jantannya, nah itu di bawah teman-teman. Ini formnya lumayan enak teman-teman. Nanti insya Allah doakan teman-teman ya, kalau misalkan sudah enak pasti saya akan publikasi hasil anakannya seperti apa. Nanti kita tinggal pindahkan apa namanya, ini ke pembesaran. Indukannya juga bisa kita pisah udah teman-teman. Ini udah masuk usia 4 hari. Jadi di sini masih kosong ya teman-teman ya, karena kan nanti ketika ini sudah bermutasi baru saya sortir, baru saya pindahkan ke sini. Insya Allah sih ini rak bakalan penuh deh, kurang lebih sekitar beberapa bulan yang akan datang lah itu akan penuh. Nah ini teman-teman, ini indukan yang saya pakai teman-teman, indukan yang saya pakai nih multi. Mungkin kalau teman-teman lihat di konten saya sebelumnya juga udah ada ya indukannya. Ini badannya panjang, kepalanya seperti peluru teman-teman. Jadi menurut saya ini ideal untuk indukan
indukan ya, karena dari warnanya bagus, terus sirip-siripnya juga nggak terlalu kecil, cukup lumayan lebar, dan yang lebih saya tertarik lagi apa, kepalanya itu bentuknya seperti peluru teman-teman, jadi enak lah. Nah ini bisa teman-teman lihat ya, ini udah 2 minggu lebih teman-teman nggak saya ganti airnya, bukan cuma 3 hari tapi 2 minggu lebih. Alhamdulillah ketapang saya ini hasilnya memuaskan lah. Kalau yang mau ngelihat prosesnya seperti apa, sudah saya kontenin juga ya di video sebelumnya ya, jadi teman-teman tinggal lihat aja nanti. Nah ini untuk female FCCP-nya teman-teman, ini yellow ya, yellow FCCP ya. Saya di sini sengaja mau mencetak varian baru lah gitu, yang lebih fresh lah ya kan. Kalau misalkan di luaran sana kan mungkin trennya lagi banyak Barongsai, lagi banyak Guardian, God Galaxy gitu ya. Jadi di sini kalau kita sebagai breeder teman-teman ya, kita jangan hanya puas dengan hasil karya orang lain teman-teman, tapi kita juga harus bisa memberikan terobosan ataupun apa ya bahasanya, kita nggak hanya cuma ngikut gitu teman. Jadi kita bisa jadi trendsetter lah ya kan. Ya minimal kalau misalkan kita puas dengan apa yang kita kerjakan, orang lain insya Allah ketika kita yakin hasil kita itu baik, orang lain juga akan ikut yakin dengan apa yang kita kerjakan teman-teman. Teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah pesimis ya. Insya Allah sih ikan cupang ini selama masih banyak ibaratnya penggiatnya ataupun banyak penggemarnya, akan selalu stabil lah dari segi kontesnya, harganya juga, harga jualnya sendiri ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru mau memulai ikan cupang atau baru memelihara, teman-teman bisa apa namanya belajar dari konten-konten kreator ikan cupang ya. Ada banyak lah konten-konten kreator ikan cupang di Indonesia ini yang menurut saya cukup banyak membantu kita lah dalam pembudayaan ikan cupang ini ya teman-teman ya. Nah di sini juga saya punya genetik barongsai teman-teman ya. Ini hasil cetakan saya sendiri, ini lagi saya benar-benar saya prepare teman-teman, karena ini saya mau cetak generasi barongsai saya sendiri ya teman-teman ya. Nah ini kupingnya cukup asik ya teman-teman. Nah ini tinggal kita nanti padu padankan dengan anakan yang ada di sini teman-teman. Jadi ini kalau nanti besar, ada female yang bagus atau yang dari sini, nanti kita crossing sama ini, sama calon indukan yang ini. Ini usianya udah 1 tahun lebih teman-teman, tapi kondisi fisiknya masih bagus ya, karena kita bener-bener treatment supaya ikan ini nggak mati dulu teman-teman. Jadi supaya sehat ya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah ini di sini warnanya ini cakep teman-teman, kalau kita lihat langsung tuh warnanya cakep. Nah itu tadi teman-teman ya, sedikit video dari saya. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu stay tune di channel saya, support terus channel saya. Mohon maaf kalau misalkan saya uploadnya rada jarang-jarang, karena ya emang ikannya lagi sedikit juga, terus saya juga punya aktivitas lain. Mudah-mudahan teman-teman semua yang menyaksikan channel saya bisa sedikit terhibur dan juga bisa membantu teman-teman lah. Kalau misalkan teman-teman ada yang bingung ataupun belum tahu, boleh ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Nanti akan berusaha saya jawab sebisa saya dan sepengetahuan saya teman-teman. Nah di sini teman-teman juga bolehlah kalau misalkan yang baru-baru mampir ke channel saya ya, diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa like, komen ya teman-teman, karena di sini supaya channel ini terus bisa menyajikan tayangan-tayangan menarik, supaya juga saya semangat juga teman-teman. Kalau banyak yang komen, banyak yang like, banyak yang subscribe, insya Allah saya tambah semangat teman-teman ya. Tapi bukan berarti saya akan berhenti begitu saja ketika teman-teman nggak support saya, enggak. Saya tetap akan konsisten di channel ini dengan berita-berita ataupun dengan informasi-informasi yang tentunya berkaitan dengan ikan cupang teman-teman ya. Baik teman-teman semua, terima kasih supportnya selama ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.